Setiap manusia pasti melibatkan memori dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, seperti mengingat hal apa yang sudah terjadi ataupun hal apa yang akan direncanakan. Hal itu merupakan bagian dari memori. Memori dapat diartikan sebagai ingatan, juga merupakan alat atau tempat menerima, mengelola, serta menyimpan informasi ke dalam otak dan bisa diingat kembali informasi tersebut. Memori mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu akan kami kupas tuntas pada presentasi kali ini, dari mulai pengertian memori, tahap proses pembentukan memori, sistem memori, jenis memori, fungsi memori, dan faktor kelupaan dalam memori. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebelum masuk ke materi, yuk kita perkenalan dengan pemateri kita di kelompok 6. Yang pertama, ada saudara Syu'ban Ajiz dengan NIM 1211030215, Talita Nadira Wibisono dengan NIM 1211030216, Taufik Rahman dengan NIM 1211030217, Tengku Faisal Rahman dengan NIM 1211030218, Wajdi Hanif Abdurrahman dengan NIM 1211030219. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai fungsi psikis memori. Check this out. Dengan dosen pengampu Ibu Tias Febrianasari, MPSI. Pengertian memori. Memori merupakan tempat untuk menerima, mengolah, serta menyimpan informasi di dalam otak yang apabila dibutuhkan. Informasi tersebut dapat diingat kembali. Memori juga dapat berarti yang pertama, alat di mana manusia menggambarkan pengalaman masa lalunya untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Yang kedua, kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Beberapa ahli berpendapat tentang memori ini. Yang pertama adalah Woodward dan Marquis, di mana mereka berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau learning, menyimpan, retention, dan menimbulkan kembali atau remembering hal-hal yang telah lampau. Yang kedua adalah Hernacki berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Dan yang ketiga, Suudi berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan untuk menyimpan informasi, memanggil kembali, memilih serta menggunakan informasi tersebut. Sedangkan dalam psikologi, memori diartikan sebagai proses menyimpan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia, yaitu berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan, yang semua itu akan dipersepsikan dan disimpan di dalam otak. B. Tahapan dalam proses pembentukan memori. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya, dan memori akan menggunakan rekaman tersebut untuk melakukan aktivitas. Hanya saja, tidak semua informasi atau pengalaman dapat disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhususan yang mampu disimpan oleh memori. Apa yang dialami oleh manusia akan dipersepsikan, dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa, kemudian disimpan di dalam ingatan. Pada suatu saat, ingatan tersebut bisa diambil kembali. Kemampuan ingatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menerima atau belajar tentang informasi, yaitu learning. Yang kedua, menyimpan informasi atau retention. Dan yang ketiga, menimbulkan kembali informasi yang sudah disimpan atau remembering. Tahapan proses pembentukan memori. Yang pertama, penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian disalurkan ke bagian tubuh lain untuk memberikan tanggapan. Memori sensoris mencatat informasi yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera manusia.
Bila informasi tersebut tidak diperhatikan, maka akan langsung terlupakan. Tetapi apabila informasi tersebut diperhatikan, maka informasi tersebut akan disalurkan ke sistem ingatan jangka pendek. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah otak akan mempersepsikan informasi yang masuk, kemudian disimpan dalam memori jangka pendek dalam waktu yang singkat. Selanjutnya disalurkan ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan selanjutnya disimpan secara permanen di dalam otak. Dalam proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk tersebut. Semakin sering dipanggil, maka memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Sedangkan memori yang jarang atau tidak pernah dipergunakan, maka memori akan meluap dan terjadi suatu kondisi yang tidak dapat mengingat sesuatu atau lupa. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Yang keempat, memori kontrol akan bekerja apabila terdapat keinginan yang kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Apabila tidak ada hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Sedangkan kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi, frekuensi informasi yang tertangkap oleh panca indera. Semakin banyak informasi dan frekuensi informasi yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan semakin baik. Selanjutnya yaitu sistem memori. Struktur memori dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu pertama, memori sensoris. Memori sensoris merupakan suatu proses penyimpanan memori melalui jalur saraf-saraf sensoris yang berlangsung dalam waktu yang amat pendek. Kemudian yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan suatu proses penyimpanan memori secara sementara. Hal ini dikarenakan informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang sangat kecil, akan tetapi ia sangat besar peranannya dalam proses memori, karena dalam memori jangka pendek seluruh informasi yang berasal dari luar diproses di dalamnya. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori ini tidak bisa disimpan lama. Tahapan-tahapan dalam memori jangka pendek. Pertama, ada encoding dalam memori jangka pendek. Informasi yang didapatkan akan diterima oleh otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Selanjutnya, storage dalam memori jangka pendek. Kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas, sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Yang terakhir, retrieval, yaitu proses mengingat kembali. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk itu, cara mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan kembali dengan cara parallel search atau serial search. Contoh memori jangka pendek. Ketika kita disuruh ibu kita ke warung untuk membeli belanjaan, misalkan cabai, tomat, bumbu, gula, dan lain-lain. Ketika di jalan kita pasti akan mengingat-ingatnya supaya tidak lupa. Nah, setelah belanjaan tersebut dibeli, kemudian kita serahkan kepada ibu kita. 3 hari kemudian kita disuruh lagi untuk membeli belanjaan yang sama. Biasanya kita bertanya kembali,
apa yang harus kita beli, karena ingatan yang kemarin telah hilang. Nah, inilah contoh yang disebut dengan memori jangka pendek. Yang terakhir yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Memori jangka panjang mempunyai kapasitas yang tidak terbatas dengan durasi yang seolah-olah tidak terbatas. Memori jangka panjang mempunyai kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini. Hal ini memungkinkan manusia untuk seolah-olah hidup dalam dua dunia, yaitu dunia masa lalu dan dunia saat ini. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif lebih permanen. Tahapan-tahapan dalam memori jangka panjang: pertama, encoding. Proses yang terjadi hampir sama dengan memori jangka pendek, namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisa lebih lanjut. Kemudian storage. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat. Maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat secara permanen. Terakhir yaitu retrieval. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Jenis memori. Memori dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: yang pertama, memori autobiografis, merupakan memori yang dimiliki oleh manusia mengenai masa lalunya. Yang kedua, memori episodik, merupakan suatu sistem neurokognitif yang memungkinkan seseorang mengingat peristiwa pada masa lalunya. Yang ketiga, memori semantik, merupakan memori mengenai kata, konsep, peraturan, dan ide abstrak. Memori semantik sangat penting bagi penggunaan bahasa. Fungsi memori. Terdapat beberapa fungsi dari memori yang berperan dalam membantu aktivitas manusia. Beberapa fungsi memori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan informasi atau encoding, merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi simbol-simbol tertentu. Proses memasukkan informasi bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, serta membutuhkan beberapa waktu, di mana masing-masing manusia membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kecerdasannya. Yang kedua, menyimpan informasi atau storage. Informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang dapat dimunculkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut dengan traces memory. Jejak memori membantu menuntun keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu. Apabila tidak sering digunakan, jejak memori akan dengan mudah menghilang. Yang ketiga, mengingat informasi atau retrieval stage. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses berikut. Yang pertama, recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya, mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua, recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Yang ketiga, redintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut. Misalnya, menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Faktor kelupaan dalam sebuah memori.
memori dapat bersifat sementara atau permanen. Bisa terlupakan atau bisa juga diingat kembali saat dibutuhkan. Pada kondisi lupa, kemungkinan yang terjadi adalah memori yang disimpan memiliki kekurangan saat proses penyimpanannya. Lupa merupakan hal yang wajar dan dapat dialami oleh setiap manusia. Kelupaan atau lupa merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat mengingat sesuatu yang terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki 4 macam teori, yaitu yang pertama, decay teori, menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Teori ini menganggap bahwa memori menjadi semakin buruk dengan berselangnya waktu. Jika tidak pernah diulang lagi, teori ini mengandalkan bahwa setiap informasi disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak. Jejak-jejak ini akan rusak atau menghilang bila tidak pernah dipakai lagi. Meskipun demikian, banyak ahli sekarang menemukan bahwa lupa tidak semata-mata tidak disebabkan oleh hausnya informasi. Yang kedua, teori interferensi. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang masih terdapat dalam gudang memori. Akan tetapi, proses lupa terjadi karena informasi yang satu mengganggu proses mengingat informasi yang lain. Yang ketiga, retrieval failure. Kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi. Teori ini sebenarnya setuju dengan teori interferensi yang menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada. Akan tetapi, interferensi tidak menyebabkan kegagalan dalam mengingat kembali sebuah memori. Kegagalan dalam mengingat kembali disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, jika syarat tersebut terpenuhi, maka informasi tersebut tentu bisa ditelusuri serta diingat kembali. Yang keempat, teori motivated forgetting. Kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan ini akan cenderung ditekan atau tidak diperoleh. Sebab fisiologis. Adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Lupa bisa juga menjadi tanda fisiologis dari penuaian, dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat meregenerasi diri lagi. Lupa akan suatu informasi yang pernah diterima dapat terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Interferensi. Interferensi adalah terganggunya proses pemunculan kembali informasi yang telah ada, yang disimpan pada sistem memori jangka pendek maupun memori jangka panjang, yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, interferensi retroaktif, di mana informasi baru yang masuk mengganggu proses pemunculan kembali informasi yang telah ada. 2. Interferensi proaktif, di mana informasi lama yang telah ada mengganggu pemunculan kembali informasi yang baru masuk. Yang kedua yaitu displacement. Displacement adalah hilangnya informasi yang pernah diperoleh dalam sistem memori jangka pendek sebagai akibat adanya tambahan atau masuknya informasi-informasi baru yang terlalu banyak ke dalam sistem memori jangka pendek tersebut.
dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.